Tapi saya penting menyampaikan bahwa ini ada ancaman ini. Ini ancaman serius. Dan tidak tanggung-tanggung pejabat siapa yang masih punya prinsip yang kuat untuk hilirisasi dibangun, maka ada ruang, ada potensi untuk dia diganggu dengan berbagai macam cara. Ya kalau gangguan itu datang ke saya tidak mungkin akan mundur. Untuk negara ini apapun kita berikan, kita nggak mau diatur-atur oleh negara lain. Jadi teman-teman media, saya pada tanggal 5 Maret yang lalu menyampaikan pengaduan saya terhadap pemberitaan Tempo yang menurut saya, mungkin menurut Tempo benar, tapi menurut saya ada yang kurang pas. Saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan subscribe Berita Surakarta. Teman-teman, saya lupa tadi menjelaskan ya terkait dengan hilirisasi. Saya harus menyampaikan bahwa global, khususnya asing, saya tidak perlu sebut negara mana, itu masih merasa tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia dalam menyetop beberapa ekspor komoditas, termasuk dalamnya adalah nikel, karena mengganggu industri mereka dalam suplai bahan baku. Dan karena itu saya ingin menyampaikan kepada media, tolong tulis baik-baik bahwa berbagai macam godaan ataupun cara-cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor bahan baku ini untuk dicabut, termasuk menyerang kita di Indonesia. Ini menyangkut dengan nasionalisme. Saya merasakan betul ini. Saya mohon teman-teman media, nasionalisme kita harus ada. Jangan kita diadu oleh sesama anak bangsa, oleh tangan-tangan asing. Dan ini terasa pada saat suasana masuk pilpres. Makanya ada calon atau kandidat yang kalau menang ingin meninjau kembali hilirisasi yang kita lakukan. Saya punya kekhawatiran jangan sampai pasca pemerintahan Pak Jokowi dan menuju ke Pak Prabowo, cara-cara pandang ini akan terus dipakai dengan intrik-intrik tertentu. Penciuman saya sudah mulai masuk. Inilah cobaan untuk kita. Inilah cobaan nasionalisme kita. Dan saya yakin media tidak mungkin akan terpengaruh dengan itu. Tapi kalau ada media yang terpengaruh dengan itu, saya sangat menyayangkan. Tapi saya punya keyakinan media Indonesia semua punya nasionalisme. Tapi saya penting menyampaikan bahwa ini ada ancaman ini. Ini ancaman serius. Dan tidak tanggung-tanggung pejabat siapa yang masih punya prinsip yang kuat untuk hilirisasi dibangun, maka ada ruang, ada potensi untuk dia diganggu dengan berbagai macam cara. Ya kalau gangguan itu datang ke saya tidak mungkin akan mundur. Untuk negara ini apapun kita berikan, kita nggak mau diatur-atur oleh negara lain. Ini teman-teman media penting tahu nih. Karena itu terkait dengan pertanyaan dari adenda saya, dari saudara saya dari Kata Data tentang hilirisasi yang harus kita membangun ekosistem, itu betul sekali.
Jadi contoh sekarang kita bangun hilirisasi di sektor tembaga. Sekarang itu tembaga itu langsung ke emas. Habis itu kita bikin hilirisasinya langsung copper fuelnya itu untuk pembungkus baterai. Jadi tidak hanya stop di tembaga, tin tembaga dan emas. Jadi langsung kita bikin hilirisasinya di Gresik. Itu untuk bikin copper fuelnya, itu untuk pembungkus baterai. Selama ini kita impor. Kemudian kita akan membangun lagi hilirisasi supaya lengkap. Tembaga kita itu menjadi bagian daripada komponen mobil listrik. Ini kita akan turunkan juga. Nikel kita tidak boleh hanya sampai dengan 50-60%. Kalau dia ekspor, bisa kita membuat siasat baru untuk tidak memberikan tax holiday. Sekarang NPI tidak lagi kita berikan tax holiday. Kita pingin hilirisasinya, manfaatnya dirasakan semuanya oleh Republik Indonesia. Minimal 80%. Kita akan buat ke sana. Nanti pohon industrinya kita akan rancang ke sana. Makanya kalau teman-teman media melihat pemaparan-pemaparan dari Pak Prabowo, itu sangat jelas saya akan ikut apa yang diarahkan oleh Pak Presiden dan konsep dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih. Nah, ke depan keyakinan saya, karena dalam berbagai kesempatan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi yang komprehensif, ini saya yakin akan tetap berjalan dan akan konsisten, karena Pak Prabowo juga bukan tipe orang yang bisa diatur-atur. Dia konsisten untuk NKRI, konsisten untuk hilirisasi. Saya pikir itu. Masih ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita akan membuka sesi terakhir. Kami persilahkan. Ya, silakan. Selamat siang Pak, saya Findri dari Tempo. Tadi bicara soal tambang, investasi di tambang. Mungkin bisa di-share, kemarin kan lagi ada proses revisi PP 96 2021 ya. Mungkin bisa di-share progresnya seperti apa, karena beberapa pihak kan menilai ini mungkin bisa menarik investasi lagi karena ada kepastian soal perpanjangan ininya Pak, investasinya, perpanjangan izinnya dalam revisi. Mungkin bisa di-share progresnya. Siapa namanya? Findri Pak. Findri dari majalah apa? Dari Tempo. Oh, Findri Tempo. Iya, makasih Pak. Findri Tempo, tulis besar-besar Findri Tempo. Oke Findri, karena ini penanya terakhir ya. Ya, silakan Findri, Pak. saya senang sama kamu ya. Kok baru kali ini Tempo tanya tentang aturan? Biasanya Tempo memberitakan dulu baru aturannya dari belakang. Saya tidak bermaksud, Tempo saya sangat hargai. Tempo ini majalah langganan saya, kesukaan saya. Asli, dari mahasiswa saya suka itu. Dan saya sangat memberikan apresiasi. Namun sebelum saya jawab itu Findri, saya mau beritahukan dulu kalau begitu. Ini karena Findri sudah jawab. Jadi teman-teman media, saya pada tanggal 5 Maret yang lalu menyampaikan pengaduan saya terhadap pemberitaan Tempo yang menurut saya, mungkin menurut Tempo benar, tapi menurut saya ada yang kurang pas. Dan saya menghargai undang-undang pers. Saya sebagai salah satu yang ikut mengambil bagian dalam reformasi, dan karena itu saya menghargai semua buah-buah reformasi itu, termasuk undang-undang kebebasan pers. Namun kebebasan itu perlu juga dengan koridor-koridor etik yang ada. Itu yang saya pahami. Karena itu saya sangat menjunjung tinggi, menghormati, kami ajukan ke Dewan Pers. Dan alhamdulillah Dewan Pers hari ini baru kami terima, siapa namamu? Findri, Bapak baru terima tadi dek. Saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Itu rekomendasi dari Dewan Pers ya Findri ya, tapi saya suka kok, nggak apa-apa, kita bersahabat itu ya. Lain kali kalau minta waktu ke kita, jangan di orang banyak-banyak, kalian Pak minta waktu Pak, ini antara minta waktu dan hanya untuk sebagai apa namanya
memenuhi syariat saja ini kadang-kadang beda-beda tipis. Ya, jadi sekali lagi saya menghargai, saya tidak mau berdebat, dan saya menghargai proses yang ada, dan keputusan dari Dewan Pers itu sudah ada juga. Dan sekali lagi Dewan Pers rekomendasinya memberikan hak jawab kepada kami, saya sebagai pengadu secara proporsional, dan Tempo diminta direkomendasikan untuk meminta maaf ya. Gimana? Oh, melayani hak jawab dan disertai minta maaf. Saya nggak ngerti, saya bukan orang hukum soalnya. Yang jelas Fitri kau harus minta maaf sama saya. Itu yang paling penting. itu yang paling penting di situ. Ya kalau sudah minta maaf berarti ada latar belakang kan. Jadi itulah. Tapi nggak usah kita ini. Ya silakan teman-teman media menilai sendiri, dan saya meyakini bahwa kinerja pemerintah hanya bisa dapat berjalan dengan baik jika terdapat koordinasi dan kolaborasi yang terjalin secara positif antara media, semua media, bukan hanya satu, dengan pemerintah siapapun. Dan saya juga diberikan sanksi, Henry, oleh Dewan Pers. Bukan hanya kamu yang diberikan sanksi, saya pun diberikan sanksi bahwa kalau pers meminta waktu harus dikasih waktu. Ya saya taati itu. Cuman kalau minta waktu jangan di orang banyak-banyak dong, gitu kan. Dan jangan memaksa harus hari ini. Ini kadang-kadang berita mau keluar besok, kalian baru minta hari ini. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang, gitu. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Nah yang kedua menyangkut dengan PP 96. Kenapa kok tidak tanya PP 70? Karena di majalah Tempo itu kalian sudah tulis PP 70 seolah-olah kami sudah bagi Perpres 70 seolah-olah sudah bagi-bagi iup. Padahal perpresnya aja belum jadi. Nah ini bagus ini PP 96, sebelum kita perpanjang Freeport tanya dulu. Begini deh baru bagus ini paten ini kalau begini. Ini baru Tempo yang saya kenal dulu gitu loh. Jadi PP 96 Fit kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian, percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan, apalagi gede. Dan ini tidak untuk diperlakukan kepada spesifik kepada satu perusahaan atau dua perusahaan, semua perusahaannya kita bikin equal treatment. Salah satu diantaranya pasti yang mau ditanyakan adalah Freeport. Iya kan Fit kan? Freeport teman-teman, negosiasi kami sudah selesai, dan sebentar lagi akan kita selesaikan begitu Perpres 96 selesai. Dan insya Allah kalau itu sudah terjadi, maka potensi penambahan saham Freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61. Dan artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita karena saham kita sudah 61%. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi ini barang kok kita memperpanjang untuk diri kita kok susah banget gitu loh. Nah itu kira-kira teman-teman yang akan kita lakukan. Nah Fit, ini ada teman-teman pengusaha kan. Ini kan di Tempo kemarin kan, ini mohon maaf ya kita sharing ya. Kan kemarin dibilang bahwa ada hal-hal yang tidak wajar dilakukan di tim Satgas. Jadi ini ada teman-teman yang IUP-nya dipulihkan, boleh kamu cek. Boleh diwawancara satu-satu aja biar kita nggak ada ini. Dan terkait dengan ini saya sedang mempertimbangkan agar tidak ada, saya pemerintah harus kita fair, kita harus terbuka. Saya sedang mempertimbangkan, dan saya lagi berbicara dengan kepala biro hukum saya, mana kepala biro hukum, karena di Dewan Pers tidak bisa mengadili sifatnya pidana dan harus ke aparat penegak hukum, maka kami lagi mempertimbangkan untuk melaporkan ini kepada aparat penegak hukum, khususnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, atau mengatasnamakan saya, atau mengatasnamakan Satgas yang notabene-nya adalah pelanggar hukum. Kita akan proses secara hukum di aparat penegak hukum, biar tidak ada usaha di antara kita, biar kita fair. Nah kalau Tempo begini kan enak kita bicaranya, jangan tiba-tiba keluar barang itu kan repot kita. Tapi nggak apa-apain, semuanya bagus kok. Saya pikir ini sebagai kontrol, tidak ada media dan pemerintah itu harus satu. Nggak boleh kita bukan ini lawan, ini musuh, dan ini nggak. Kita
harus kompak karena ini untuk kebaikan negara kok. Tidak ada pemerintahan yang baik kalau tanpa kontrol dari media. Saya pikir itu beberapa penyampaian saya, Fit. Ada lagi? Saya persilakan untuk terakhir. Oke, kami perkenankan satu penanya saja. Selamat siang Pak, saya Elza dari Akurat, ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah pembangunan IKN kan sudah masuk fase kelima, tapi investasi baru masuk sekitar 49,6 triliun. Apa saja tantangannya dalam menggait investor, dan skema jual tanah kan ke investor lewat HGB 20-30 tahun di atas HPL. Apakah itu kurang menarik bagi investor? Yang kedua, investasi di luar KIPP 1A sudah ada yang berminat Pak, atau seperti di sekitar sektor agara atau industri di INNN gitu. Dek, cake-nya di cake mana ya? IKN maksudnya Pak. Hah? Oh, cake. IKN, ke IKN. IKN Bapak. Oh, bukan cake. Bukan Pak. Oh, Ya, Investasi ke terima kasih, IKN. Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Terakhir ya. Yang pertama menyangkut dengan IKN. Saya kebetulan baru ditunjuk jadi Ketua Satgas Investasi yang SK-nya belum ada ya. Pak Yuliot mana? Belum ya. Baru ditunjuk kemarin, diputuskan di Ratas untuk menangani investasi di IKN. Teman-teman semua, bahwa tahap pertama proses investasi di IKN untuk menyongsong Agustus 2024 untuk kita upacara di sana masih berjalan on the track, dan kita masih prioritaskan untuk investasi dalam negeri karena itu di klaster pertama. Di klaster kedua kita mulai membuka untuk asing, dan saya pikir tidak ada hambatan yang berarti karena tanahnya juga udah selesai. Jadi saya pikir hal-hal ini menjadi, kalau ada kekurangan itu menjadi evaluasi untuk kita ke depan. Nanti saya akan melakukan konferensi pers khusus dengan kepala IKN untuk terkait dengan investasi di IKN. Baik, saya pikir demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. ya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pemaparan dan penjelasan pada sore hari ini. Subscribe Berita Surakarta.